وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات الأفاضل سادة الأساتذة الأعزاء وفي المقدمة صاحب الفضيلة الأستاذ Agus Purwanto, Imam Masjid Siratul Mustaqim, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Soni Caksono dari KBRI, para pengurus KMI dan segenap komunitas Muslim Indonesia di berbagai daerah di Korea Selatan yang saya cintai, khususnya keluarga besar Masjid Siratul Mustaqim Angsan. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya hari ini sowan di hadapan panjenengan semua. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diridhoi Allah. Amin. Barokah. Amin. Amin. Sungguh saya sangat bahagia bertemu saudara-saudara sekalian yang di Indonesia sering disebut pahlawan bisa. Melihat istilah itu seolah-olah saudara-saudara sekalian ini hanya kaitannya dengan dunia soal, dengan materi saja, tetapi ternyata saya tidak hanya mendengar-dengar, tapi saya menyaksikan sendiri Anda sekalian tidak melulu mencari dunia. Anda sekalian masih memikirkan akhirat, masih semangat berjuang untuk bi'ila'i kalimatillah al-ulya, masih belajar tentang agama. Anda sekalian, ini sungguh sangat membahagiakan dan harus kita syukuri. Nanti akan saya ceritakan kepada saudara-saudara kita di sana bahwa saudara-saudara tidak hanya cari duit tapi juga cari ganjaran. Ganjaran itu sekarang sudah tidak begitu payu di Indonesia karena ganjaran tidak kelihatan. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib itu sudah sulit dicari di negeri kita. Kalau orang ditawari ganjaran 1 truk dengan 100.000 pasti milih 100.000, karena itu yang saya ajar yang kelihatan, ganjaran tak kelihatan. Akhirat terlalu jauh untuk dipikirkan, karena pepatah Indonesia saja mengatakan lebih baik telur hari ini daripada ayam besok pagi. Menunggu besok pagi aja nggak sabar, nggak sabar. Padahal kalau besok itu ayam, dia enggak, sudah pokoknya telur. Dia kalau ketangkep ayamnya, kalau enggak gitu. Toh telur itu ayam seutuhnya, belum jadi gitu aja. Dengan segala alasan, pokoknya mementingkan telur daripada ayam besok. Kalau besok pagi saja tidak sabar, apalagi akhirat jauh sekali. Dan Anda sekalian sabar. Lalu tadi dengar pidatonya makin hamas tadi, wah. Rasanya seperti di Palestina saya. Gimana ini? Semangatnya boleh, tapi pesan saya semangat ya semangat. Ada Hamas, ada jadi. Jadi kan semangat semua itu kan. Semangat ya semangat, tapi harus disertai keseimbangan dengan pemahaman. Kalau tidak semangat kok itu malah nggak karuan. Maka saya senang karena di sini selalu
ada pengajian-pengajian entah setiap apa itu yang jelas saya dengar ini Pak Agus malah menunggui di sini, jadi Anda bisa belajar terus menerus supaya imbang antara semangat dengan Pemahaman. pengenalan dengan semangat. Saya contoh kecil aja, saya itu ini istri saya bawa. Istri saya itu mencintai saya itu sebelum lihat saya. Aneh tapi nyata. Jadi saya itu orang kuno, bukan seperti Anda sekalian. Orang kuno itu tidak ada namanya pacaran atau diharuskan dengan apa namanya taruh. Itu dipilihkan oleh kamu nanti ya dapat itu. Tapi saya sudah agak modern, jadi saya ngenyang, menawar. Ya bolehlah saya didapatkan itu, tapi saya mau diizinkan berkenalan lewat surat lah. Tidak akan wajah enggak, pokoknya surat. Murati aja itu pakai izin dulu. Sekarang gojean bareng besok. Diizinkan, kalau suratan kok diizinkan. Saya di Mesir, ini calon istri saya di Jogja. Suratin, nah, saya keahlian saya dari muda itu nulis surat. Saya pernah nuliskan surat kawan dari Sulawesi Selatan. Kalau saya sebutkan namanya sampai kaget. Dia sekarang namanya Kiai Haji Dr. Sanggu Subajo, Ketua Masjid Ulama Makassar. Dulu itu dia naksir, dia masih muda belum jadi kiai. Dia naksir tetangga, minta tolong saya untuk nyurati. Jadi saya nulis surat, tanda tangan dia. Malsuan. Wah itu, jadi orangnya lugu sekali, ya betul lah. Tapi begitu dapat balasan sempurna sekali, tidak dibaca, kasihkan saya. Dibaca dan dibalas. Dia dapat balasan aja udah senangnya berapa. Akhirnya jadi istrinya. Sampai sekarang istrinya itu adalah itu yang saya surati. Terus balas-balasan saya, itu saya nuliskan kawan saya. Bayangkan kalau saya nulis surat sendiri. Begitu saya surati di Jogja, biasanya laki-laki kalau berhubungan dengan perempuan itu biasanya laki-lakinya dulu yang minta foto. Tapi ini karena surat saya itu, dia yang minta foto. Mungkin bayangannya ini kalau suratnya kayak begini indahnya, orangnya kayak apa? Terus saya carikan foto saya yang kebenaran. Ada foto yang tidak kebenaran ya. Foto saya yang cuma di Suara Merdeka tidak kebenaran, jelek sekali. Ada foto yang kebenaran, pas ganteng gitu. Saya bilang, tambah tidak karuan. Ya jatuh sini sudah. Pulang. Terus cepat-cepatan saja ya, cepat-cepatan itu sudah jam 4. Sudah rumah tangga sendiri. Dia masak. Luar biasa dia masak itu opor untuk 2 orang itu kelapanya 2. Bayangkan. Buntutnya kayak apa itu? Ayam 1 kelapa. Udah waktu makan saya cuma ngicipi 1 sendok. Nangis dia, lapor pada mertuanya, ibu saya.
musim terlalu. Saya masakan opor kelapanya dulu. Ayam satu. Resepnya dari majalah Femina. Cuma dicipi satu sendok. Ibu saya ketawa. Kamu ini tidak banyak-banyak dulu. Dia itu kan nggak suka sama sayur yang ada santannya. Kalau kamu sambelkan saja sudah satu apel teh. Dicoba dia disambel tenang. Saya makannya enak. Sampai sekarang sambel. Apa yang ingin saya katakan? Jadi istri saya itu sudah mencintai saya, tapi belum mengenal saya. Sekarang banyak sekali orang yang semangat juga mencintai Allah, tapi tidak kenal Allah. Jangan-jangan Allah tidak senang gregetan. Ada yang sangat senang dengan kekasihnya sama istrinya, ada rok sepan warna merah menyala, harganya 1 juta dibeli pokoknya karena cintanya pada itu. Kalau istrinya dipakai untuk melapis sepeda. Kenapa? Ini gara-gara suami tidak kenal sama istrinya. Untuk mengenal istrinya, kita harus mengenal putusannya, yaitu Nabi besar kita Muhammad. Dan kita harus bersyukur bahwa kita itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kalau lihat potongannya Ponorogo, kan nggak patut kalau anjing Nabi. Membunuh, ya Allah. Tulisannya saja, menurut cara kau datang sama Allah. Kok melok anjing Nabi yang afsahu mana atau kopido. Jadi orang Bruno nggak bisa kopido. Ramadan ya Ramadan. Mereka mencolong. Kita harus bersyukur. Makanya kata Kiai, syukur kita. Nikmat yang paling besar adalah Islam, iman, dan Islam. Hidayah itu nikmat yang luar biasa yang diberikan pada kita. Nek pantes-pantesan, menurut saya pantes orang Korea daripada kita ini. Orang Korea lebih pantes untuk masuk Islam. Nanti bang Pemburno, Ponorogo, Cilacap. Belum gitu loh tadi. Orang Korea itu secara budaya dia sudah seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya etos kerja yang keras, kayak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya etos kebersihan yang luar biasa. Kita cuma andalin doa anadopatunya tapi nopros kabeh. Mereka disiplin. Kemarin saya ceritakan sama kawan-kawan, saya mau nyebrang itu dekat KBRI itu ada seberangan, mau nyebrang sepi kok, diam semua orang-orang. Nggak nyebrang. Saya sudah pengen lari saja. Ini kok disiplin sekali. Kayak begini sepi loh, gak ada yang lewat. Berdiri jejer-jejer. Mobil tidak banyak. Saya sudah mau lari sebetulnya. Tapi lihat anjingnya orang kafir kok diem aja. Masa saya orang muslim al-mukarram lagi. Kalah disiplin sama anjingnya orang Korea.
Jadi mereka itu lebih pantas sebetulnya. Tapi Allah menghendaki yang lain, memilih kita. Yang mestinya kita itu kerjanya di Borobudur. Kok kerjanya di ini perlu kita syukuri. Kita syukuri bahwa kita itu diberi hidayah Allah SWT. Yang kedua, kita diberi pemimpin teladan yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita harus bersyukur. Allah memang memilih bukan hanya makhluk yang terbaik, khairu khalqillah, tapi juga manusia yang paling manusia. Makanya kita harus bersyukur karena kita manusia. Sehingga manusia kalau menentukan manusia mengikuti manusia. Kita untuk dicintai oleh Allah, itu kita harus mengikuti Rasulullah. Ini dawuh Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Maka Allah akan mencintai. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, gampang aja. Kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad mudah sekali. Karena beliau manusia, kita manusia. Manusia mengikuti manusia enak sekali. Coba sampai mengikuti kuda. Orang abel. Apalagi mengikuti netek. Kita enak sekali karena mengikuti manusia. Bahkan Allah sendiri mendahulukan kepada kanjeng Nabi supaya menandaskan. Kul innama ana basyarun. Katakan kepada mereka bahwa saya tidak lain adalah manusia. Seperti kalian. Bukan hanya manusia kalian, tapi manusia yang paling manusia. Manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin itu yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi tidak mengerti manusia, tidak mengerti manusia. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ahli zikir, ada orang datang, Mbah, saya ini sumpah saja itu, kasih ijazah lah. Wiridan apalah kira-kira yang menenangkan hati. Oh baik, ini ya, kalau habis sholat ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali. Ini orang nggak ngerti, meskipun dipanggil Kiai Al-Mukarram tapi nggak ngerti wong ini, nggak ngerti orang. Dong, mau alat baru bisa membaca Fatihah, suruh membaca ayat kursi 35.000. Baru 10 kali sudah kelengkar. Ini nggak ngerti. Kanjeng Nabi itu mengerti orang. Orang itu tidak sama. Orang itu kayak tataran sekolah itu. Ada yang TK, bahkan ada yang PAUD, ada yang ibtidaiyah, ada yang tsanawiyah, ada yang aliyah, ada yang perguruan tinggi. Kanjeng Nabi tahu semua itu. Maka kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu macam-macam itu. Kok hadis ini kok hadisnya hampir sama, tapi kok ini begini, kok begini. Makanya kita harus ngerti yang namanya asbabul nuzul, ngaji tentang konteks daripada hadis itu. Kalau Quran, konteks turunnya Quran, asbabul nuzul. Kalau hadis, asbabul nuzul. Nah, kita tahu kanjeng Nabi itu tahu mengerti manusia. Kanjeng Nabi itu ngimami salat jamaah
itu sampai wafat. Absen tidak imami hanya 1 hari 2 hari ketika beliau sudah sakit keras ketika wafat digantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama ini, selama beliau imami, selama beliau itu khutbah Jumat, tidak ada yang rasanya, tidak ada. Ini sembahyang kok ramanya tidak. Ini khutbah lewe, kampung. Kalau di Indonesia kita akan lihat banyak sekali. Kalau padahal itu kalau di Indonesia sekarang kan mimbarnya tinggi. Jadi kelihatan semuanya. Dan saya heran, masa dia nggak tahu ada teler semuanya? Dia rumahnya tinggi masih kelihatan dari teler ini. Lalu masih diterus-teruskan loh, globalisasi yang segala macam diceritakan semua. Kadang ada yang mengherankan lagi. Di masjid khotibnya dia saja sendiri. Kok khotbahnya panjangnya sekian? Padahal dia setiap minggu khotbah. Kalau kehabisan bahan gimana? Kajian itu lah. Banyak sekali. Saya akan contohkan yang saya tahu saja, jadi nggak usah memberikan analoginya itu gampang. Kakak saya itu namanya Allah Yarham Kiai Khalid sudah meninggal, Kiai Khalid itu Kiai betul, lalu saya namanya Kiai Pers saja. Disuruh nama Pers itu. Itu Kiai betul, pengasuh pondok pesantren waktu itu tahun itu memang itu ya kakak. Itu waktu ketika hari puasa, Kiai Khalid ini imami taraweh. Taraweh belum selesai, ini makmum yang santri-santri itu gerundelan. Wah, kalau taraweh begini ya, alamat gak sahur. Itu gerundelannya. Gerundul tapi kelihatannya disengaja imamnya Kiai Khalidnya dengar loh. Habis taraweh, lurah pondok, itu pengurus pondok yang paling itu, lurah pondoknya dipanggil. Besok kamu ajarin imam taraweh. Kenapa Kiai? Kiranya saya nggak dengar. Besoknya lurah pondok yang imami taraweh. Selesai taraweh, jamaah yang dari kampung ini datang ke Kiai Khalid. Kiai, saya mau pamit ini besok. Kenapa? Besok tidak terasi lagi. Loh kenapa? Wah, ekspres sekali. Saya belum rukuk, imamnya sudah sujud. Jangan kali ini Kiai Khalid sama santrinya. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai santri kinasih, pernah diutus menjadi duta dakwah ke Yaman, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu saat sahabat Mu'adz bin Jabal ini imami sembahyang Isya. Habis sembahyang Isya, ini beberapa jamaah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak demo itu. Matur sama Rasulullah. Santri panjenengan cara Jawanya gitu. Murid panjenengan Mu'adz bin Jabal ini keterlaluan. Apa? Nah, ini nanti kan kita semua ini kan jamaah dengan beliau sholat Isya. Iya, tidak apa-apa. Dari itu rakaat awal beliau ngatamkan Al-Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa. Dengkul ini masih gemetar. Tapi Rasulullah pemimpin yang
bijaksana, tidak langsung marahi, tapi yang cek and dicek bahasa sekarang. Maaf bin Jabal dipanggil, apa betul Maaf bin Jabal kamu lagi imam sholat isya? Iya kan apa betul rakaat awal kamu mengatakan Baqarah, rakaat kedua An-Nisa? Iya. Baru dimarahi. Kamu ini bagaimana? Jangan bikin fitnah. Kamu sholat itu diikuti orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan. Kalau kamu sembahyang sendiri di rumah, mau menghatamkan Quran, tapi kalau diikuti orang banyak, kamu harus memperhatikan orang banyak. Ini filsafat kepemimpinan Rasulullah SAW ada dalam sembahyang. Jadi kalau menjadi pemimpin, ya harus semuanya diperhatikan itu. Jangan yang kuat saja, yang lemah kita harus karena manusia yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia. Kanjeng Nabi itu manusia yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia. Saya pernah, ini Pak Soni, saya pernah ngurus di kantor, nggak usah saya sebutkan kantor apa nanti, sampai cari nanti. Saya ngurus urusan di kantor. Ini mejanya panjang begini, masyarakat yang mau urusan sana, pegawainya di sini. Di sini ada komputer. Dia waktu itu menghadap ke sini, sedang berkomputeran. Saya datang. Saya tanya, Pak, ini mengambil formulirnya di mana? Dia nggak jawab sama sekali. Masih tetap asik dengan komputernya, itu menghadap ke sana. Saya pikir katanya pejabat itu abdi masyarakat. Saya ini masyarakat. Kan dia berarti kan abdi saya. Saya majikannya orang. Ini gimana ini? Mestinya kan dia begitu saya datang sebagai masyarakat, gitu-gitu abdi kok. Wah, ini gitu. Ini kok malah saya nggak nolak kan enggak. Saya pikir, oh jangan budak. Jadi saya kencengkan, Pak, mau cari formulir di mana tempatnya? Itu tangan kirinya, karena tangan kanannya pegang musuh. Tangan kirinya nunjuk. Tapi sebagai warga negara yang baik ya saya ikuti saja terus. Tapi sebelum saya ke sana itu saya jinjit-jinjit dia, kok begitu asiknya, begitu figurnya sampai bendorone datang ya, di kursi ini apa sih yang dikerjakan? Saya lihat main poker. La ilaha illallah. Ternyata lagi main game. Bisa negara ini dibayari ya. Dia tidak menghormati abdinya, abdinya menghormati negaranya, malah asik main game. Dibayar penulang. Saya salah. Ambil formulir, isi formulir. Dan saya asik isi formulir ini ada suara pertanyaannya rada aneh. Pertanyaan itu bertanya kok, maaf Bapak Gusmus ya, itu kan ada Bapak Gusmus ya, pikirannya Gusmus itu apa? Maaf Bapak Gusmus ya, saya sudah nulis ini. Saya bukan apa, anehnya itu Bapak Gusmus ya. Jadi saya mulai, Masya Allah, ternyata yang ngomong itu tadi, yang main game tadi. Pokoknya sesuatu menciring, ada apa? Iya, saya Gusmus ada.
Mbak, harus kan? Bapak kantor ingin ketemu Pak. Ada Pak? Gak tahu Pak. Tempatnya mana? Di ruang beliau. Di mana? Ya, monggo kalau dia. Wah, ingin. Mau kemarin kamu udah ingin. Masuk ke ruang. Malahnya tahu ada saya, terus diri saya dirangkul. Masya Allah, ada apa Gus? Tumben kok datang kantor, ada apa? Ini mau ngurus ini. Kok datang sendiri? Kok nimbali aja? Wah, ini dia tiku dengan ini. Itu orang tadi itu, dia saya agak senang juga itu. Diketak lapangan. Loh, kok berdiri saja? Bikinkan kopi dulu. Saya untungnya saya punya Gusmus. Saya tidak punya Gusmus ya, tetap tidak ada musuh saya. Saya punya Gusmus. Kalau nanti Nabi Muhammad SAW tidak melihat kamu punya Gus, kalau punya kiai, kalau punya apa, tidak masalah. Pokoknya sampai manusia akan diterima oleh Rasulullah SAW. Karena Allah yang mengutus beliau itu menyatakan bahwa qad karramna Bani Adam. Qad karramna, Allah saja menghormati manusia, memuliakan manusia. Jadi Rasulullah SAW memuliakan manusia, apapun manusia atributnya, jembel, jabat, melarat atau kaya, semua diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Manusia, karena beliau manusia yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia, maka perintahnya pun tidak ada yang dianggap berat oleh manusia. Kalau dianggap berat oleh orang per orang mungkin, tapi dianggap berat oleh manusia tidak. Sampai tunjukkan apa kira-kira perintahnya Rasulullah yang berat? Syahadat itu hampir semua orang meskipun tidak mengucapkan, semua orang tidak, paling tidak seperti kawan saya dari Australia itu mengakui beliau katanya syahadatnya baru separuh. Lalu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa kok tidak Muhammad Rasulullah? Saya belum sempat mempelajari Muhammad. Oh, enakan saya tidak pernah mempelajari itu syahadat Muhammad. Jadi apa namanya? Syahadat itu orang sekarang tidak ada yang tidak percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, tidak ada. Cuma melafalkan syahadat. Sekarang itu singkek lantang gitu. Itu muncul syahadat bisa. Masuk Islam, saya pernah ada yang mau masuk Islam, bisa syahadat. Terus apa lagi? Sholat. Sholat itu Masya Allah, kalau sampai rumah saya kilani paling nggak ada 5 menit. Sholat nggak ada. Apalagi yang hobinya ina sama kubu. Seandainya Quran itu salat itu bisa diwakilkan, seandainya salat itu bisa diwakilkan. Terus sampai mengatakan siapa yang mau mensolatkan duhur saya 10.000 nanti orang oleh-olehan. Itu cuma Fatihah saja. Yang dibaca cuma Fatihah. Ada kawan ini lucu, jadi dia itu kaya sekali. Dia punya rumah 2, punya mobil 3, selepan 4, istrinya pakai jilbab, dia sendiri puasa Senin Kamis.
pakai usaha saya panas. Nah, kok saya sering kali itu tiba-tiba sumpah mendadak. Terus saya tebak, mungkin karena dia Senin Kamis kosong, mungkin kualitas mutu dari sholat sampean perlu ditingkatkan. Kalau kemarin lamunnya 99%, dikurangi lah lamunnya itu dibuka. Insya Allah kalau kualitas sholatnya itu ditingkatkan, di sini ketenangan akan bisa diharapkan. Jawabannya itu apa? Kalau sholat saya belum mengerjakan. Belum salah. Terus saya agak heran. Tapi ini gimana? Oh, sholatnya kamu berdiri juga apa? Kok sampai sendiri tidak sholat itu? Ya kalau kosong kan gampang, tidak makan. Ya kalau sholat? Wah, sholat itu saya nggak bisa baca ayat. Saya bisanya cuma pakai laptop. Sholat itu bacanya ya pakai laptop itu. Ah, masak ya. Sampai itu enggak saya kiai kok masak. Aku meragukan saya. Kalau saya katakan kiai lain. Sholat itu hanya matematika, wajib dibaca. Bahkan kalau sampai belum bisa matematika, itu apa yang sampai bisa? Sampai bisa Allah Akbar. Allah Akbar. Baca Allah Akbar 7 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai Allah belum ngerti Allah Akbar lagi. Kalau kepenak ya di masjid, saya ikut aja sama imamnya. Ah, masak, mungkin masih masak loh. Iya. Itu saya lihat kalau orang-orang pada rukuk, itu kok pada ume-ume. Ya kamu ume-ume juga boleh. Loh, apa yang saya ume-ume kan? Nggak ada bangga. Mereka yang ume-ume itu ada yang diume-ume kan. Kalau nggak ada yang ume-ume kan, ya jangan sampai ume. Jadi untuk dai-dai perlu dilihat, ada orang yang tidak sholat itu bukan karena tidak mau, tapi karena itu tidak paham. Sholat itu mudah, yang berat. Bahkan ada yang menyangka bahwa sholat itu sahnya hanya pakai sarung. Selama saya tidak punya sarung begitu. Jadi tidak pandai ya, jangan terus kalau tidak sholat jangan tidak itu. Tapi ini sarung, mereka lagi itu memangnya dibutuhkan sarung. Kalau yang tidak sholat itu karena itu tadi dianggap sulit, dijauhkan, mudah sholat. Zakat itu yang punya akal itu, seperti sampai itu. Kalau seperti saya malah harus dikasih zakat. Haji itu amalan yang paling mudah. Makanya saya heran, kenapa kok di Indonesia itu ada Departemen Agama mengadakan penataran, KPIA, mengadakan penataran. Penataran apa? Ngaji itu paling gampang-gampangnya ibadah. Cuma ngumpul-ngumpul. Wira-wiri, tengok-tengok, nyala-nyala. Misalnya apa? Goblok-gobloknya orang, tidak ada yang salah tawaf itu. Kalau salah, orang lain mesti kok dia harus ada orang. Jadi kok dikatakan gimana? Saya tak bisa bayangkan penantang nerang noto aku tuh. Iya sih jadi mulai dari start itu ajar asfal, terus mubeng lagi. Dulu tidak takut ya, mulai. Sapi itu hanya wira-wiri. Wira dari sofa, wiri dari mana? Wira dari sofa. Dan itu sudah dibikin jalan. Bukan dulu yang mengusulkan, presiden kita mengusulkan supaya dikasih 2 jalur. Ya sekarang tidak akan keliru. Dari sofa lewat sini, kemarin lewat sini. Yang namanya haji paling inti itu
wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Wukuf itu lughatan wastilahan. Secara bahasa maupun secara istilah maknanya temu-temu. Jadi bayangkan sampai mata temu. Setelah saudara-saudara sampai di Arafah berteruk-teruk langsung. Baik, berteruk-teruk baik itu pula. Itu terus. Kalau sampean itu mubeng-mubengnya benar, wira-wirinya benar, tengok-tengoknya benar, nyawat itu kan sudah mulai kecil, nyawat di jam menit. Latihan haji. Mubeng-mubengnya benar, wira-wirinya benar, tengok-tengoknya benar, nyawat-nyawatnya benar. Tidak ada bacaan apa-apa. Itu kok dari Kementerian Agama kok banyak buku hijau-hijau kandel-kandel. Kandel berapa nggak tahu proyek itu. Dan orang Rasulullah SAW sendiri yang membawa agama ini mengatakan dengan takkid, dengan inna bahasa. Kalau dalam bahasa Arab itu ada inna, itu artinya Rasulullah bersabda inna dina, bukan adinu tapi inna dina yusrun. Sungguh agama itu mudah. Wala yusaddad dinu, tapi wala yusaddad dinu illa Allah. Kalau ada orang yang memberat-beratkan agama, dia yang kualat. Sampai kalau memberat-beratkan yang ringan, Anda sendiri yang kesel. Karena itu mudah, kita yang suka mempersulit seperti itu. Kok gak mudah itu bagaimana? Yang nuntut nanti manusia, kita manusia. Tadi yang ibadah ritual, yang ibadah mahdoh tadi saya kemukakan semua, mulai syahadat, salat, puasa, zakat, haji, semuanya tidak ada yang berat. Yang di luar mahdoh ini ibadah banyak sekali dan itu semua sesuai naluri manusia. Sesuai naluri manusia. Terus gaweane manusia disuruh lu kok diganjar. Kenapa? Karena ada inamal amalu ini. Lu turu kalau bojo kok ganjaran. Lah itu kan senengane manusia. Lu senengane manusia ini dia agama manusia. Rasulnya manusia, pengikutnya manusia. Jadi sing disenengi manusia kok mliwati lain dengan agama lain. Ada yang agama itu semakin berat, semakin afdol. Semakin angel, semakin ganjarannya akeh. Kalau turu tanpa alas, ganjarannya lebih banyak daripada turu di kloso. Turu di kloso, ganjarannya lebih banyak daripada turu di kasur. Kalau mau ganjarannya lebih banyak lagi, turu di atas duri. Itu ada ngomong gitu. Tapi kalau agama Islam, kalau Rasulullah SAW, apa yang pas dengan manusia yaitu sing abot mungkin manusia seorang. Saya sudah nulis, tahu nggak enak saya nulis itu. Dan sampai sekarang tidak ada yang baca berarti benar. Jadi kalau ada orang meskipun serbannya bosannya sak banter, jenggotnya sak dada, terus dia ngomong, lalu saudara-saudara sekalian ingin selamat dunia akhirat, Anda puasa 2 hari 2 malam tanpa buka tanpa sahur. Terus juga sarangannya sendiri, tidak dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena agama Islam tidak ada yang membebani
manusia ini di luar batas kesanggupan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling manusia yang ngerti manusia ini, kalau perintah itu diambil-ambil. Ila amal hukum diambil, waktu minggu mastadatum. Utama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu perintah, laksanakan semampumu. Ini yang menjadi ringan itu semampumu. Bukan mau nggak mau kerja, kalau nggak kemarin. Makanya ada sholat pakai berdiri, ada sholat pakai duduk, ada sholat pakai tiduran segala macam itu karena Rasulullah SAW itu murah, sangat murah kan. Kadang-kadang ada yang marah juga, jangan jual murah. Kok jual murah? Gimana? Kok murah kok gitu? Saya bilang agama mudah itu, saya hanya menirukan Rasulullah SAW. Cinta dina itu di Quran banyak sekali. Tapi nanti yang saya seperti mau balik aja bagian itu. Jadi asal kita tidak terlalu sering ke kebun binatang, insya Allah selamat kita akan terus gampang melaksanakan ajaran Islam. Kadang orang sering ke kebun binatang lihat macan, terus kepingin kayak macan, kok kakak ya macan ya, wah, mana-mana menjiranya, ya pasti berat kalau macan kalau mengikuti manusia aja sulit. Ada yang lihat ketek, wah, bagus itu ya jadi ketek, lincah gitu. Manusia saja, asal kita tetap menjadi manusia, kita akan tetap enak melaksanakan Islam. Tidak ada kesulitan, tidak ada beban apa-apa. Maka kalau Anda ada yang merasa berat melaksanakan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada merasa berat mengikuti Rasulullah, itu yang perlu dicurigai pada sendiri. Jangan-jangan ini sudah tadi manusia saya. Kok mengikuti manusia kok kangelan, jangan-jangan saya sudah nggak begitu manusia. Ada orang cakep sekali, kumisnya bagus seperti Yusuf Kala. Kalau dirasani orang, dia itu ganteng, cakep tapi buaya darat. Ada nggak yang dirasani buaya darat? Ada kan? Nah kalau buaya mana bisa mengikuti manusia? Mesti keberatan. Manusia itu kalau tangan-tangan sudah megang roti, tangan kiri megang minuman, coba main tawani. Ini ada jamuan. Turun. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Seperti itu. Karena tangannya sudah habis. Coba kalau ada orang begini, satu pak kue, satunya minuman, coba tawarin sangkurin kan. Sangkurin mas. Terima kasih. Karena tangannya sudah habis. Tapi kalau maunya, tangan kanan pegang pisang, tangan kiri itu pegang jambu. Kalau tawarin roti, kakinya ada. Sekarang banyak itu manusia yang itu serakahnya kayak gitu itu. Ya mesti berat mengikuti Kanjeng Nabi. Mungkin itu habitatnya sudah berubah jadi maka sebetulnya kita itu tidak hanya tinggal menjaga kemanusiaan kita saja. Sampai teliti lah, sampai teliti semua ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu manusia itu. Kalau tidak ya bukan dari Rasulullah mulai datang. Ada yang neko-neko dari mana. Dan kita bersyukur lagi